Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Siderastu Tat Astu Astu Swaha. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Intan Nur Silawati dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu Staf Batara Guru Kendari. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan isi dari makalah kami yang berjudul Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Hindu Melalui Sadharma. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Nikomang Budi Suarsini, yang kedua ada Ikomang Elik Sumardika, yang ketiga Ikomang Mertayasa, dan yang terakhir Putu Adiwardana. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas Asungkerta Waranugraha Ida Sang Yang Widiwasa. Kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyampaikan isi dari makalah kami. Baik, langsung saja kita langsung ke materi. Yang pertama itu ada pengertian Sadharma. Yang kita ketahui, Sad berarti 6 dan Dharma berarti kebenaran atau kebajikan. Jadi Sadharma adalah 6 kebenaran atau kebajikan atau kewajiban umat Hindu yang dalam penerapannya terdapat metode-metode pengajaran Hindu yang tujuannya untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama Hindu sehingga terciptanya keharmonisan di dalam kehidupan kita beragama, baik itu dalam masyarakat maupun lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu bagian-bagian dari Sadharma. Yang pertama ada Dharma Wacana, Dharma Gita, Dharma Santi, Dharma Tula, Dharma Sadana, dan Dharma Yatra. Nah, Dharma Wacana. Dharma Wacana adalah metode penerangan agama Hindu yang disampaikan pada setiap kesempatan umat Hindu berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan penerangan semacam ini di masa lalu itu biasa disebut dengan Upanisada atau berbicara di depan umum atau berbicara di depan orang banyak. Nah, metode Dharmawacana ini paling sering kita jumpai dalam kegiatan-kegiatan penting. Biasanya dalam kegiatan persembahyangan Purnama Tilem maupun kegiatan odalan itu pasti diawali dengan Dharmawacana. Yang kedua yaitu ada Dharma Gita. Dharma Gita artinya metode penyiaran dalam bentuk nyanyian keagamaan. Nah, Dharma Gita ini paling sering kita jumpai juga di dalam kegiatan persembahyangan, biasanya itu seperti ke kidung, ke kawin. Nah, dalam biasanya yang sering kita dengar itu kidung Purwokaning, Kidung Sukania, ada juga biasanya Ida Ratu maupun Turun Tirta. Nah, di dalam kegiatan keagamaan juga Dharma Gita ini sangat berperan penting. Ada juga di dalam Dharma Gita ini biasa disebut dengan kegiatan UDG atau Utsawa Dharma Gita. Nah, dalam kegiatan UDG ini biasanya diadakan lomba-lomba seperti lomba membaca sloka, lomba membaca palawakya, lomba menghafal sloka. Juga biasanya dilaksanakan kegiatan Dharmawacana, baik itu dari tingkat anak-anak maupun sampai tingkat dewasa. Nah, Dharma Gita ini sebagai strategi penyiaran untuk menyampaikan dan memperdalam keyakinan beragama. Misalkan di dalam kita mendengarkan lagu-lagu keagamaan seperti kidung, misalkan kita merasa lebih tenang ataupun lebih harmonis yang kita rasa karena kita mendalami atau menghayati dari kidung tersebut. Yang ketiga yaitu ada Dharma Tula. Nah, Dharma Tula ini merupakan metode yang penyiaran juga yang sering kita lihat maupun kita laksanakan. Nah, Dharma Tula. Kata tula ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya perimbangan, keserupaan atau bertimbang.
Nah, secara harfiah Dharma Tula dapat diartikan sebagai bertimbang atau berdiskusi atau berembuk atau temu wicara tentang ajaran agama Hindu. Jadi dalam kegiatan Dharma Tula ini berdiskusi tentang ajaran-ajaran keagamaan yang memang mungkin belum kita ketahui, sehingga dengan melaksanakan Dharma Tula ini apa yang kita belum ketahui bisa kita ketahui. Lanjut. Nah, Dharma Tula ini dimaksudkan sebagai metode penyiaran pendalaman ajaran-ajaran agama melalui peningkatan peran serta yang aktif dari semua peserta. Kegiatan Dharma Tula sesuai dengan tingkat umur remaja atau dewasa. Oleh karena itu, melalui metode ini setiap peserta akan memperoleh kesempatan mengemukakan pendapatnya atau sebaliknya menerima pendapat dari orang lain, sehingga dapat menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan di bidang Hindu atau di bidang keagamaan Hindu. Nah, dalam kegiatan ini harus dilandasi dengan sikap tenggang rasa dan rasa kepedulian terhadap sesama. Nah, dalam metode penyiaran ini yang akrab dengan istilah Dharma Tula akan semakin membuka wawasan tentang agama. Nah, peserta Dharma Tula akan diajak untuk membuka cakrawala berpikirnya sehingga yang menjadi permasalahannya selama ini dapat diketahui atau dapat terjawab. Nah, pedoman berbicara di dalam Dharma Tula ada 3, yaitu yang pertama ada Sastrawada, yang kedua ada Budiwada, dan yang ketiga ada Premawada. Nah, Sastrawada yang dimaksudkan di sini yaitu sastra, yaitu hukum-hukum atau ajaran-ajaran agama yang bersumber dari kitab suci yang tertulis. Wada artinya berbicara. Jadi Sastrawada itu artinya berbicara dalam Dharma Tula hendaknya berpegang teguh pada kitab-kitab suci yang tertulis seperti Caturweda, Dharma Sastra, Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya, dan masih banyak lagi kitab-kitab suci lainnya. Yang kedua ada Budiwada. Yang dimaksud Budiwada adalah peserta Dharma Tula harus berbicara berdasarkan kesadaran budi yang tinggi, tidak boleh didominasi oleh emosi atau rasio saja. Dalam kegiatan Dharma Tula ini berbicara dengan perasaan yang halus. Nah, kata-kata kasar yang menghardik, yang menyindir atau menyinggung perasaan orang lain, semua itu tidak dibenarkan di dalam Dharma Tula. Nah, yang terakhir ada Premawada. Premawada artinya setiap peserta yang ikut berbicara dalam Dharma Tula tidak ada yang saling membenci. Dharma Tula harus diselenggarakan dengan kasih sayang. Kasih inilah merupakan dasar berbicara bagi setiap peserta Dharma Tula. Yang keempat ada Dharma Yatra. Dharma Yatra mempunyai pengertian yang hampir sama dengan Tirta Yatra, yakni usaha untuk meningkatkan pemahaman atau pengalaman ajaran agama Hindu melalui kunjungan untuk persembahyangan ke tempat-tempat suci, patirtaan yang baik yang bertempat baik itu di pegunungan maupun di tepi pantai. Dharma Yatra atau Tirta Yatra sebagai perjalanan suci menurut kitab Samuscaya dikatakan lebih utama daripada beriadnya. Nah, keutamaan Tirta Yatra yaitu dapat dilakukan oleh umat Hindu tidak memandang walaupun dia orang miskin maupun orang kaya tetap bisa melaksanakan Tirta Yatra asalkan dengan niatan yang suci dan tulus ikhlas. Yang kelima yaitu ada Dharma Santi. Metode penyiaran dengan Dharma Santi yaitu suatu ajaran untuk mewujudkan perdamaian di antara sesama manusia, bahkan
dengan antar umat beragama yang lainnya, tidak hanya sesama umat Hindu, juga sesama umat Muslim. Jadi terciptanya sikap toleransi sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Nah, kegiatan Dharma Shanti ini bertujuan untuk saling memaafkan dengan hati dan pikiran yang suci serta ucapan yang tulus ikhlas. Dan yang terakhir yaitu ada Dharma Sadhana. Dharma Sadhana artinya realisasi ajaran Dharma dalam diri seseorang. Ini dapat dilaksanakan melalui Catur Yoga Marga, yakni Bhakti Marga, Jnana Marga Yoga, dan ada juga yang namanya Raja Yoga. Dalam Dharma Sadhana pada dasarnya berorientasi pada disiplin hidup pribadi seperti tapa brata, yoga maupun samadhi. Untuk itu perlu disusun suatu pedoman yang sedemikian rupa dan praktis serta dapat dilakukan oleh setiap umat menurut tingkatan umur, fungsi, dan profesinya masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun tidak yang saya sampaikan kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.